Di remedial ini saya hanya akan membahas soal ulangan yang kemarin. Ada berapa soal? 20. Oke, soal yang pertama, topik utama yang dibahas dalam mempelajari ilmu kimia itu apa? Materi ya. Jadi ini ya, harusnya jawabannya ini. Ya. Jadi kalau yang jawab struktur, partikel, sifat dan objek itu salah. Ya, jadi jawabannya materi. Selanjutnya, berikut ini yang bukan merupakan objek studi dalam ilmu kimia. Yang mana? Ya, penemu materi. Ya, kalau komposisi materi, jadi objek studi ilmu kimia ada berapa? Ada 5. Yang nggak ada di sini apa? Sifat. Ya. Kalau komposisi materi melahirkan pengetahuan tentang apa? Rumus kimia dan sumber unsur atau senyawa di alam. Ya. Kalau perubahan materi, dia melahirkan pengetahuan tentang apa? Apa? Ya, intinya perubahan materi itu ngebahas tentang melahirkan pengetahuan tentang reaksi kimia. Kemudian dia juga melahirkan pengetahuan tentang mekanisme reaksi. Dan aplikasinya, perubahan materi ini diaplikasikan dalam apa? Ya, diaplikasikan dalam sintesis zat. Apa sih sintesis zat itu? Sintesis itu, kalau sintesis berarti ngapain? Menyintesis. Sintesis itu pembuatan. Ya. Jadi kalau ada obat sintesis berarti itu obat buatan. Ya. Jadi kalau kita mau membuat suatu zat, nah dipelajarinya itu di objek studi yang mana? Tentang perubahan materi, karena dia ngebahas tentang reaksi kimia sama mekanisme reaksi. Di mana nanti kalian belajar mekanisme reaksi? Nanti belajar di kimia organik. Oke, kemudian struktur materi. Kalau struktur materi ini melahirkan pengetahuan tentang apa? Ikatan. Ya, melahirkan pengetahuan tentang ikatan kimia. Terus struktur geometri juga. Jadi kalian nanti ini ikatan kimia nanti habis di semester ini kalian belajar ya, ikatan kimia. Struktur geometri juga belajar. Kalau struktur geometri nanti kalian belajarnya itu di kimia organik. Ya. Jadi kimia organik nanti kalian belajar struktur geometri. Nah, kalau struktur materi menghasilkan diaplikasikan dalam apa? Ya, menerangkan sifat zat. Ya, jadi kalau mau tahu sifat zat, kita pelajarinya itu objek studinya yang mana? Yang struktur materi. Kemudian kalau energi yang menyertai perubahan, pengetahuan yang muncul apa? Tentang apa? Ada 2 jenis reaksi kalau udah berhubungan dengan energi. Apa aja? Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, eksoterm sama endoterm jenis reaksi ini biasanya belajar di kimia fisika. Ya. Kemudian dari objek studi ini nanti diaplikasikannya dalam apa? Dalam proses produksi energi. Kalian pernah lihat nggak isinya batu baterai? Pernah. Isinya apa? Bubuk karbon. Itu bubuk karbon. Nah, kalau kita pakai baterai itu bisa ngasih tenaga kan? Kayak jam itu nyala. Jam itu jarumnya bergerak karena ada yang ngasih tenaga. Tenaganya dari mana? Dari baterai. Jadi baterai itu ngasih energi. Energinya dalam bentuk listrik berubah jadi mekanik yang kita lihat dalam bentuk si jarumnya itu bergerak. Jadi nggak mungkin kan jarumnya itu bergerak sendiri, karena pasti ada yang ngasih
pasti ada sebab akibatnya. Nah, karena apa? Karena ada energi. Jadi kalau di kimia belajar juga tentang energi ini. Ya. Kemudian yang terakhir, objek studi itu apa? Yang nggak ada di sini? Nah, sifat fisis dan kimia. Nah, kalau sifat fisis dan kimia melahirkan pengetahuan tentang apa? Nah, tentang sifat dan penggunaan bahan. Nah, di mana kalian mengaplikasikan ini? Nah, dalam praktik. Dalam praktek. Kalian udah itu kan? Udah lihat MSDS? Udah belajar belum? Belum. Udah belajar simbol hazard simbol. Nah, ya, ada yang korosif, ada yang iritasi, ada yang oksidasi, ada yang flammable, terus toksik ya dan lain sebagainya. Nah, itu penggunaan bahannya itu penyimpanannya juga kan ada aturannya kan. Nggak ada yang nggak boleh disatuin, ini sama ini nggak boleh disatuin ya. Nah, itu dipelajarinya di objek studi apa? Tentang sifat fisis dan kimia zat ya. Jadi objek studi ilmu kimia ada 5 ya. Yang pertama itu komposisi, yang kedua perubahan, yang ketiga struktur, yang keempat energi, yang kelima sifat fisis dan kimia zat. Oke, kalau saya tanya, kalau yang diaplikasikan dalam pembuatan zat, berarti objek studinya yang mana? Pembuatan zat, perubahan materi. Kalau yang melahirkan pengetahuan tentang penggunaan bahan kimia, sifat fisis dan kimia zat. Kalau yang mempelajari tentang ikatan kimia, berarti objek yang mana? Struktur materi ya, seperti itu. Paham ya objek studi ini? Ada pertanyaan sampai sini? Istilah-istilahnya kalau kalian masih pusing nggak masalah, karena ini cukup tahu aja. Tapi nanti semua ini bakal kalian pelajari. Selanjutnya, nah ini tadi baru kita bahas, sintesis zat merupakan aplikasi dari objek studi ilmu kimia pada bidang apa? Bahan materi. Kalau struktur materi aplikasinya pada apa? Ya, menerangkan sifat zat. Kalau komposisi nggak ada ya. Energi yang menyertai materi dia diaplikasikan dalam apa? Ya, proses produksi energi. Kalau sifat materi ya, dalam praktikum. Paham ya? Oke, kemudian soal nomor 4. Penggunaan bahan-bahan kimia akan kalian kuasai jika mempelajari objek studi kimia pada aspek apa? Bahan-bahan. Sifat materi. Kalau perubahan apa? Aplikasinya? Sintesis zat. Kalau struktur? Apa? Menerangkan sifat zat. Kalau energi, produksi energi. Paham ya? Selanjutnya nomor 5. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari belajar ilmu kimia yang mana? Yang A benar apa salah? Nah, dapat mengerti fenomena alam, terutama yang berkaitan dengan materi. Kalau udah bahas-bahas materi pasti ini tentang kimia. Dapat memiliki kecerdasan yang berkenaan dengan proses reaksi kimia, benar gak? Melahirkan kemahiran dalam pemecahan semua permasalahan. Salah, berarti ini jawabannya ya. Sebagai landasan pengetahuan untuk memasuki profesi sains, benar gak? Benar. Kalau profesi sosial? Kalau profesi kesehatan? Bisa, ya karena masih sains. Memahami produk-produk dan proses kimia yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan. Ya, karena berkaitan dengan sains. Nomor 6.
Ini mah gampang. Fakta. Ya, asal muasal munculnya hukum atau teori. Jadi asal muasalnya itu dari fakta. Kalau ada fakta lain atau fakta baru yang tidak sesuai dengan hukum dan teori yang ada, maka akan muncul apa? Hukum dan teori. Kan ada fakta, ya kan kita punya fakta. Fakta berubah jadi teori atau teori atau hukum. Nah, kemudian kita udah punya teori, udah punya hukum, tapi ada fakta lain yang berbeda dengan teori dan hukum yang sudah berlaku, maka akan muncul apa? Pengecualian. Ya, jadi pengecualian. Jadi asal muasalnya ilmu kimia itu dari fakta, berubah jadi teori dan atau hukum. Kalau ada fakta lain, maka muncul apa? Pengecualian. Selanjutnya, segala sesuatu yang menempati ruang memiliki massa. Nah, materi. Ada satu lagi yang kurang apa? Memiliki energi dan memiliki energi. Selanjutnya, zat-zat di bawah ini yang masuk pada golongan yang sama berdasarkan susunan dan sifatnya. Mana? Salah. Garam, gula, air. Garam, gula, dan air. Udara itu apa? Unsur, senyawa, atau campuran? Campuran. Kenapa campuran? Karena udara itu merupakan gabungan dari beberapa senyawa. Ya kayak di sini aja. Ini kan ada udara nggak? Ada. Isinya apa? Ada oksigen. Kita napas menghirup oksigen, berarti ada oksigen di sini. Kita ngeluarin apa? CO2. Berarti karbon dioksida, berarti ada CO2. Belum lagi kalau ada yang kentut, belum ada yang bau badan. Banyak ya senyawanya. Kemudian kalau air apa? Unsur, senyawa, atau campuran? Senyawa. Apa rumus kimianya? H2O. Kalau susu? Susu itu terdiri dari apa? Apa aja? Isinya apa susu itu? Air. Terus kalau manis berarti apa? Gula. Ya minimal air sama gula. Sekarang air sama gula itu apa? Senyawa kan? Berarti air sama gula dicampur berarti dia apa? Susu itu bukan senyawa tapi campuran. Air udah jelas ya. Sirup campuran. Jadi bukan yang B ya, karena sirup itu campuran. Alkohol senyawa. Garam senyawa. Gula oksigen unsur apa? Oksigen itu kalau gas oksigen apa? O2. Kalau ini unsur bukan? Bukan, ini senyawa. Tapi kalau oksigen doang, ini unsur. Garam senyawa, gula air hanya ini yang benar ya. Udara sirup susu juga sama ya. Berarti jawabannya bisa 2. Kalau nggak yang ini. Kenapa? Udara apa? Campuran. Sirup susu campuran. Jadi jawabannya bisa yang ini dan yang ini. Jadi kalau yang jawab ini benar, yang jawab ini juga benar. Tidak dianulir. Saya lihat jawabannya. Cuman defaultnya saya kasih kuncinya yang ini. Harusnya kuncinya ada 2, ini sama ini. Oke, ini paham ya? Bisa nggak ngebedain unsur, senyawa, campuran? Kalau unsur lihatnya ada di mana sih? Jenis-jenis unsur apa aja? Tabel periodik unsur. Oke, nomor 9. Ayo 12 lagi.
Klasifikasi materi berdasarkan wujudnya terbagi menjadi materi yang berwujud padat, cair, dan gas. Perbedaan dari ketiga wujud materi tersebut dilihat dari jarak antar partikel. Ya, itu ada di video saya juga dijelasin ya. Makin dekat jarak antar partikel berarti dia makin bersifat apa? Padat. Agak renggang, cair. Renggang banget, paham ya? Oke, kemudian suatu partikel yang memiliki sifat dapat mengalir maka berwujud cair dan gas. 11. Partikel yang mempunyai susunan tertentu dan memiliki sifat yang berbeda dengan zat lainnya dinamakan sebagai susunan tertentu. Kalau dia punya susunan tertentu berarti pasti bukan unsur. Ya. Dia adalah senyawa. Kemudian suatu unsur hanya bisa dibuat dengan cara reaksi inti. Kalau pemisahannya juga sama dengan reaksi inti. Kalau pemisahan senyawa dengan apa? Reaksi kimia. Kalau pemisahan campuran? Secara fisika. Fisika itu nggak ada reaksinya ya. Jadi secara fisis atau secara fisika. Jumlah unsur yang sudah ditemukan sampai saat ini adalah sekian unsur dengan nama UUO. UUO itu apa? Un, nun, ok, tiu. Un satu, un, ok. Berarti satu. Oke, kuncinya sih ini ya. Oke, yang ini. Berikut ini yang merupakan unsur. Mas. Sorry. Mas. Kalau air apa? Senyawa. Gula? Senyawa. Garam? Udara? Oke, selanjutnya partikel materi dapat berupa atom, molekul, dan ion. Seperti kita ketahui bersama bahwa molekul merupakan gabungan dari beberapa atom, di mana istilah molekul ini pun kita kenal sebagai senyawa. Kalau nama lain molekul kan senyawa, kalau nama lain atom unsur. Iya. Oke, selanjutnya unsur unun kuadrium memiliki nomor atom berapa? 1. Berarti yang 1 itu apa? 2, 3, 4, 5, P, 6, Hex, 7, Sep, 8, O, 9, N, 0, Nil. Nah, ini harus hafal biar bisa jadi. Oke, selanjutnya yang ini. Ini tuh saya jadi ingat, saya pernah ngasih PR ya ke kalian ya. Oke. Senyawa yang memiliki jumlah atom O terbanyak. Oke, di sini. Dulu. Yang A, CuSO4 ada unsur apa aja? CU-nya? S-nya? O-nya? B. Apa ini
ini dibacanya? Terus? Bukan gitu. BaNO3 2 kali. Nah, bacanya. BaNO3 2 kali. BA-nya berapa? 1. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Nah, N-nya berapa? 2. Kenapa 2? N-nya di sini berapa? N jumlahnya di sini berapa? Ada dikali 2, jadinya 2. Kalau di sini O-nya 3 dikali 2, jadi 6. Sekarang yang C dibacanya apa? Ya, CH3 COO 2 kali Ca. Ada unsur apa aja? C kan udah ada. C-nya berapa? 2. Di dalam ada berapa C-nya? 3. C-nya di sini ada berapa? Ini, ya sabaraha, iya. Ini. Nah, ini. 1, yang ini. Berarti di dalam ada berapa? 2. Dikali 2. Jadi berapa? 4. H-nya 6. Di dalam ada 3 kali 2. O-nya 4. Di dalam ada 2 kali 2, 4. CA-nya 1. Oke. Sekarang, nah ini apa dibacanya? K2 CR2 O7. Ada unsur apa aja? O. K-nya berapa? 2. CR-nya 2. O-nya 7. Oke, good. Nah, terakhir NO apa aja? Ya, jadi apa jawabannya? Yang B. Oh iya, D. Mana enggak tuh? D. Nah ya, lanjut ya. Paham ini? Ada spidol. Saya minta 1 orang. Jawaban terserah. Coba tolong dituliskan. Salah. Bentar, yang agak spesial gitu. Biar susah nulisnya. NH4 2 kali SO4. NH4 2 kali SO4. Nih, siapa yang mau nulis? 2 kali SO4. Kalau ada yang nulis bener, ya remet tetap. Ada yang nulis bener, nilai remetnya udah saya kasih plus 10. Apa Bu tadi? NH4 2 kali SO4. Nih. Kalau salah nggak ada minus. NH4 2 kali SO4.
Ya, NH4 2 kali SO4. Saya nulis tahu. Nggak apa-apa kalau salah mah nggak guna naon. NH4 2 kali SO4. Oh, H. 2 kali SO4. SO4. Ya, oke, good. Berarti berapa? Plus 10. Wah, udah satu aja. Ini plus 10 semua anak. Satu. Nanti remedial kalau soalnya 20 berarti kalian boleh jawab benernya 13. Nah, 13 udah nggak remet lagi. Kalau 13 kan 65 harusnya. Tambah 10 jadi 75 ya. Kalau dapatnya 80 nilainya jadi berapa? Tetap 75. Tetap 75 ya. Kan namanya remet. Siapa suruh pas ulangannya nggak bagus? Yang nggak remet kenapa? Yang nggak masuk langsung remedial. Nggak ada susulan. Iya. Soalnya gini Bu, Soalnya nanti mirip seperti ini tapi berbeda. baru. Hah? Yang nggak remet maksudnya? Kalau besok nih kan. Ada yang nggak masuk, Iya. ya tinggal remet, tapi saya nggak ngasih ngajar lagi begini. Oke. Langsung Ya, Bu. lanjut. Ya lanjut biar cepat pulang. Ya, pulang. Berikut ini yang merupakan sifat suatu zat yang tidak dapat sifat yang tidak dapat diamati secara langsung. Racun. Kalau sifat zat yang tidak dapat diamati secara langsung itu berarti sifat fisis atau sifat kimia? Nah, sifat kimia kalau dapat diamati secara langsung itu baru sifat Udah pulang mau blank dikit. ya, dua lagi. Oke. Berikut ini yang merupakan contoh dari perubahan kimia. Kalau gula larut dalam air tetap gula kan? Airnya tetap tong jadi tahu. Bu, kan gula dilarutin, gulanya hilang ya. Siapa nih? Tetap gulanya masih ada, sifat gulanya masih ada. Ya. Kalau nasi menjadi bubur, kenapa bukan perubahan kimia? Masih jadi bentuk nasi. Tetap nasi, cuman dia lebih kecil ukurannya. Ya. Kalau kertas jadi buku ini udah jelas. Ya. Paham? Oke, selanjutnya yang terakhir. Kamper kalian tahu? Kamper kalian tahu? Itu yang bisa berubah dari awalnya wujud apa? Padat. Langsung jadi gas. Berarti dipisahkan secara kalau kalau filtrasi itu gimana pemisahannya? Jaringan berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Kalau destilasi berdasarkan perbedaan titik didih. Kalau kromatografi distribusi zat dalam fase cair dan fase gerak. Kalau kristalisasi perbedaan kelarutan.
Ya, paham?